Oh, jadi bener-bener ragu ya di Islam kalau udah kayak gini? Oh, nggak Maksudnya orang-orang apa-apa. sahabat itu kayak Gitu. Pak, Hah? di sini yang bersuara bukan hanya Bapak, tapi saya juga. Betul. Saya merespon suara Mbak. Saya rugi loh. Saya ngerasa orang Islam sekarang rugi loh mendengarkan Anda seperti ini, Ya Pak. nggak apa-apa. Nggak. Oh, benar. Seakan-akan Anda itu mewakili seluruh umat manusia. Saya udah masuk loh. Aku udah masuk Islam, ternyata seperti ini Islam itu. Apa maksud Anda? Tunggu, tadinya saya sudah berpikiran baik ya Pak ya dengan mendengarkan Nggak satu apa-apa. kepada Saya nggak orang-orang. butuh pikiran baik Anda. Kalau 73 bukan untuk Kristen karena ada ibu di situ. Ya udah, Al-Qur'an meluruskan Kristen dengan 17-nya. Gitu ya. Saya Amos. Saya tadinya Kristen, terus saya sempat mualaf Pak. Terus mualaf saya 3 bulan kemudian iman saya goyah. Karena kan satu keluarga saya Kristen Pak. Oh, Masya Allah. Jadi walaupun setelah kembali kafir, tetap mempelajari Islam gitu ya? Iya Pak. Jadi saya Cakep. memperbandingkan agamanya itu dua belah pihak Pak. Jadi saya dulu kan hati saya condong ke Kristen. Jadi saya tuh Saya tidak menemukan di dalam Islam. Kasih sayang itu saya tidak temukan di dalam Islam. Apa tuh maksudnya tuh? Padahal Anda membaca satu ayat aja salah. Gimana itu? Itu dia. Ah. Demi apapun, jadi bener-bener ragu ya di Islam kalau udah kayak gini. Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak, Islam nggak butuh orang yang seperti Anda. Emang kenapa? Ayat 8 itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tadi Anda baca ayat apa? Saya mau tahu. Saya tadi baca ayat ke-9 ya. Makanya kalau mau nih jangan sini, Mbak. Pak, menipu itu bagaimana? Lah, tadi terusan Anda mengatakan saya membaca surah Al-Baqarah ayat 8. Kuping saya masih sehat loh. Iya betul Pak. Terus kesalahan murni dari saya. kesalahan berarti kalau saya mengatakan Anda penipu itu karena saya melihat oknumnya. Anda mengatakan Islam itu tidak ada kasih sayang, sementara Anda tidak melihat apa-apa. Anda buta. Gimana tuh? Pak, Hah? di sini yang bersuara bukan hanya Bapak, tapi saya juga. Betul. Saya merespon suara Mbak. Aku mu'alaf. Aku tadinya jatuh cinta. Kupikir Islam itu kasih sayang. Begitu saya masuk ternyata di Islam itu nggak ada kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan di ayat 8 surah Al-Baqarah. Apa nggak malu tuh? Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baru ngaji satu ayat sudah salah, udah kayak gitu. Pandangan terhadap Islam secara menyeluruh nggak ada kasih sayang. Saya rugi loh. Saya ngerasa orang Islam sekarang rugi loh mendengarkan Anda seperti ini. Ya Pak. nggak apa-apa, nggak masalah. Anda yang naik ke sini membawa narasi menyerang Islam. Good. Saya udah Seakan-akan Anda itu mewakili seluruh umat manusia. Saya udah masuk loh. Aku udah masuk Islam, ternyata seperti ini Islam itu. Apa maksud Anda? Tunggu, tadinya saya sudah berpikiran baik ya Pak ya dengan mendengarkan. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh pikiran baik Anda. Saya nggak butuh. Saya tidak butuh pemikiran baik Anda. Anda siapa rupanya? Ini Allah nggak butuh, kita nggak butuh. ini orang yang dibanggakan loh Mbak. Pak, Oh, nggak ada orang apa-apa. dibanggakan. Anda menyerang agama saya loh, Mbak. Saya tidak menyerang agama Loh, Pak. tadi Anda mengatakan di Islam itu nggak ada kasih sayang loh. Pak, Anda Apa? seperti orang yang sangat bertuhan. Tuhan tahu Pak tujuan saya Ya, ke sini. justru karena itu, kalau Anda itu punya etika, dasar pijakan Anda itu sama aja dengan orang-orang yang di luar sana. Mengatakan Islam itu tidak ada kasih sayang, pemahaman Al-Quran aja gak ada. Kayak mana itu? Anda tak ubahnya tadi sama seperti segar-segar. Membicarakan sesuatu yang Anda sendiri tidak paham. Apa tuh namanya tuh? Berbicara tentang sesuatu yang Anda sendiri tidak paham, itu apa namanya? Bahlul. Itu namanya jahil. Paham? Ya Allah, gini ternyata orang yang dibanggakan oleh banyak Iya, maka saya tidak butuh dibanggakan.
Saya nggak butuh dibanggakan. Ketika Anda muncul membawa narasi Islam itu tidak ada kasih sayang, maka saya katakan Anda buta huruf. Paham? Kabur. Berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai satu hukum-hukum kaidah. Oh, ternyata setelah saya masuk Islam setahun, nggak urus. Mau Anda pindah ke laut, bikin rumah di sana dengan agama baru Anda, nggak urus. Hari ini juga Anda mau keluar dari Islam, nggak urus. Paham? Ngerti? Kalau Anda mau belajar, itu datang belajar dengan cara-cara yang baik. Gini loh Bang, saya belajar Islam udah lama, udah 400 tahun. Setelah saya belajar Islam 400 tahun, saya tidak menemukan kasih sayang itu. Tolong Jong jelaskan. Ini kagak menghakimi. Nenekmu kiper, lu pikir di sini anak-anak semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mualaf juga belum tentu kok. Iya. Masya Allah. Ayat 8 surah Al-Baqarah kata dia. Iya. Yang dibaca ayat 9. Dasar. Saya miris ya tadi melihat mendengarnya ya tadi kok. Dia tidak mengatakan salam. Saya pikir begini loh. Dia mengatakan kasih sayang. Kita ya kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun pada orang, mendoakan. Dalam Islam mengatakan assalamualaikum itu doa Pak Ustadz. Itu sudah wujud kasih sayang. Bayangkan aja keselamatan dan rahmat Tuhan pencipta langit dan bumi atasmu. Itu udah kasih sayang itu. Daripada kalian selamat malam, selamat siang. Apa yang diberi selamat kepada matahari? Kalau kami mendoakan, dan itu ciri khas agama kasih sayang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkat Allah berlaku atasmu. Masya Allah. Ini naik-naik. Saya udah gini loh. Ini gini-gini loh. Gini-gini loh. Kamu pikir dengan cara-cara seperti itu bisa menjatuhkan marwah Islam? Enggak. Nah, yang saudari ini harus tahu, ternyata di Islam itu ada orang yang lembut, ada juga orang yang tegas. Jadi kamu tidak boleh asal-asalan nyamar atau ingin menjatuhkan Islam. Gak mudah menjatuhkan Islam itu. Anda datang dengan baik, kita layani dengan baik. Anda datang dengan cara seperti itu, ya kita ikuti. Karena tugas kami itu adalah meluruskan yang bengkok-bengkok kayak tadi itu. Izin ikutan. Ya, silakan Bang. Host, izin host. Iya, silakan. Iya. Jadi secara singkat ya, basic saya kan sering saya bilang saya itu pendakwah ya. Nah ini dejavu nih, pernah ngalamin ketika sedang siar Islam, ada orang yang mengaku-ngaku ternyata misionaris gitu loh. Persis kurang lebihnya nih seperti tadi yang dibawakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum, sorry gue nggak lihat. Yang saya kasih saya diam dulu, Jubir. Ya oke, thank you. Sebentar ya. Aku mualaf, ternyata di Islam begini begono persis ya. Yang pertama nih, ya dari membaca basmalah saja itu sudah menunjukkan Tuhan kita penuh kasih dan sayang ya. Kemudian saya nih anggota Juleha ya, juru sembelih halal, bahkan untuk menyembelih hewan saja itu diajarkan loh bagaimana berkasih sayang kepada hewan yang akan disembelih. Lalu yang masuk ke intinya sedikit lagi, dia hanya membaca ayat 8 ya. Ini yang untuk saudara-saudariku Kristiani aku bacakan jadi tahu duduk perkaranya. Dia bacakan tadi ayat 8 yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Berhenti sampai sini, ini cara-cara PKI nih. PKI dulu bilang cilakalah orang-orang yang sholat. Berhenti tuh sampai situ ya. Nah harusnya kalau mau dengan cepat, sistem cepat menangkap arti ayat, tarik sebelumnya, satu sebelumnya, dan
baca satu ayat sesudahnya, itu minimalnya. Belum lagi bicara harus merujuk kepada tafsir-tafsir para mufasir kita. Saya lanjutkan di ayat 9-nya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nih, harus disambung. Kalau tadi berhenti tuh cara-cara PKI itu zaman dulu menyerang Islam. Kemudian ayat 10-nya, dalam hati mereka ada penyakit. Tuh, ya orang-orang begini nih orang-orang sakit. Lalu Allah menambah penyakitnya. Setelah diterima dengan baik, dimuliakan sebagai tamu, makin menjadi-jadi. Jadi Allah menambah tuh penyakitnya orang-orang seperti ini. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Lanjut, host standby, thank you. Jadi masukan saya pada mualaf, kita Saya mau nanya dulu. Bang Gurunda, dari beberapa malam terakhir ini saya sempat diskusi dengan saudara-saudara dari Muslim juga, cuman saya belum mendapatkan jawaban yang akurat begitu. Ya, saya berharap diskusi dengan Gurunda ini bisa mendapatkan informasi yang akurat. Boleh bertanya, Gurunda? Iya, silakan. Nanti ada beberapa teman kita di sini yang bisa membantu menjawab, silakan. Ini mengenai Bang Edo dibawa dulu ya, Bang Edo. Ya, lanjut, Bang Jubil. mengenai ini Gurunda, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Dan ada juga dalil yang lain yang mengatakan bahwa sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah 3. Ini saya mau nanya Gurundaku, asnabubujul ayat-ayat itu atau dalil-dalil itu tuh terjadi pada saat apa gitu, dan momentumnya seperti apa gitu? Apa mungkin ada referensinya langsung dari Quran sendiri atau dari hadis, bisa dijelaskan oleh Gurunda? Silakan. Iya, jadi ketika kita berbicara mengenai ayat-ayat yang dimulai dengan ucapan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ini sebenarnya secara garis besar itu merujuk kepada orang-orang yang tadinya disebut oleh Allah ahli kitab. Ahli kitab inilah yang kemudian mengajarkan kepada orang dengan Al-Quran. Makanya seruannya itu selalu merujuk kepada kaum Nasara. Wa minal ladina qalu innan nasara ahasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Selalu urutannya ke sana. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang Nasrani ini, ketika Allah mengambil janji kepada mereka, mereka sengaja melupakan pesan Allah yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka apa yang terjadi kemudian? Di antaranya ada yang mengimani bahwa Isa putra Maryam itu adalah satu Tuhan dari 3 rangkaian Tuhan. Gitu. Silakan. Saya tambah Gurunda. Iya, silakan. Iya. Jadi tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Baik itu laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya tidak ada asbabun nuzulnya. Atau ayat 73, laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Ya tidak ada asbabun nuzulnya. Karena tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Tidak semuanya. Kecuali nanti ada peristiwa lalu turun ayat, berarti ayat ini menjelaskan tentang sebab-sebabnya ini turunnya. Enggak semuanya. Ya, yang terakhir, jadi muncul ayat kayak gitu itu untuk meluruskan. Karena dalam Al-Quran, di dalam tafsir, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha lahum. Jadi setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, maka umatnya terpecah menjadi 3 sekte. Ada Yakubiyah, Nasturiyah, Muslim. Maksudnya Muslim di situ tidak mentuhankan Isa. Sedangkan Nasturiyah, Yakubiyah mengatakan dulu Tuhan bersama kita. Yang Yakubiyah dulu anak Allah bersama kita. Nah ini sekte yang sesat, sehingga diluruskan oleh ayat-ayat tersebut. Gitu ya. Lanjut, Gurunda.
Host sedikit host, kalau ada Oten yang mau naik, aku nggak apa-apa diturunkan standby di bawah. Ustadz Unggul jadi host aja, nanti saya turunin aja. Jangan begitu Pak Unggul. Saya naik ke sini tuh karena saya melihat saudara, jadi makanya saya semangat saudaraku. Jangan turun lah. Enggak, maksudnya biar kau ada temannya. Nanti kau kencing di celana sendirian, kalau ada berdua kan nggak malu. Nih Bang Amos ada nih Bang Amos. Selamat malam juga. Samuel tuh mau naik katanya, Samuel Kristen ya. Kalau dia udah minta permintaan ditarik aja, aku diturunkan nggak apa-apa, host standby. Nanti ada slot kosong naik lagi. Aman, ada gurunda-gurundaku semua di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Amos mau nanya, Bang Amos, selamat malam. Assalamualaikum Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ustadz semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang taping. Ada Samuel katanya mau naik. Coba lihat permintaannya ada nggak itu? Terus biar nanti Dulu, gantian ini saya. Bang Amos dulu. Iya, bentar. Silakan Bang Amos, silakan. Bang Amos, selamat malam. Oh, Bang Amos saudara kita Kristen juga ya? Lanjut standby. Makanya mau nanya ini Kristen apa Islam? Tidur Bang Amos, itu dia. Tidur ya? Kayaknya sih tidur. Megangin kepala mulu lagi. Ya kalau tidur Aduh. diturunkan aja. Iya. Pak, oh udah tidur. Coba lihat Samuel katanya. Iya Bang Jubir tuh nanya lagi apa? Silakan. Jubir, nanya Jubir. Kopi. Jangan pakai masak kok Bang. Gurunda. Kopi hitam aja sama gula. Gurunda. Iya. Iya, gimana Bang? Nah, jadi dari tadi yang Gurunda sampaikan itu, jadi sebenarnya tidak ada asnabul wujulnya gitu ya. Iya, bukan asnabul, asbabul. Sebab. Oh, asbabul. Sorry. Iya. Ya maklum lah, saya bahasa Arabnya belepotan. Yes, Tapi yang sama saya aja, baca, tapi yang Iya. saya baca nih Pak, saya baca nih salah satu dari seorang tafsir yang cukup ahli tafsir yang cukup terkenal juga dari tafsir Islam itu namanya itu Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi dia mengatakan di bukunya itu di halaman Surah 50, apa yang ditafsirkan, Bang? Surah apa yang ditafsirkan? mengenai itu dia Enggak, dia ayat menafsir mana? Ayat yang mana? sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, atau salah satu juga itu yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Iya, tapi kan ayatnya tuh ada beberapa ayat berbarengan dengan narasi itu. Maksudnya, apakah dia mentafsirkan Al-Baqarah atau mentafsirkan Al-Maidah ayat berapa? Itu biar kita tahu. Al-Maidah, cuman saya lupa ayatnya berapa nanti. Pokoknya Ayat kira-kira 17 bunyinya mungkin. segitulah. Iya, gimana? Ya, nah, dia menafsirkannya seperti ini, saudara. Dia mengatakan begini. Asnabul wujud ayat itu sebenarnya ditujukan kepada Kristen Mariano yang tumbuh pesat di Arab Saudi pada abad keempat waktu itu. Jadi Kristen Mariano ini di sana itu mereka menetapkan dan memantapkan Maria sebagai salah satu daripada sistem ketuhanan mereka. Dan itu sebenarnya adalah salah satu sekte Kristiani yang dikatakan sesat pada waktu itu. Itu pun dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja yang dari abad pertama dan abad kedua. Nah, dalam hal ini berarti kalau menurut tafsiran beliau ini, ayat itu kalau ditujukan kepada sekte Kristiani yang tumbuh besar di Arab Saudi pada abad keempat itu, berarti secara otomatis itu menggugurkan tuduhan itu kepada Kristen yang ada sekarang, gitu. Tanggapan Gurunda bagaimana? Iya, jadi gini. Sebab kami pada umumnya Kristen Protestan maupun Katolik dan Kristen Ortodoks itu tidak menempatkan Maria sebagai struktur atau yaitu ketuhanan begitu. Jadi kita tuh hanya menetapkan ya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah,
Kira-kira mungkin ada tanggapan dari Gurunda dalam hal menanggapi tafsiran ini. Silakan. Iya, jadi terkait dengan tafsir yang saudara bawa, Al-Qur'annya kan jelas tuh. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Jadi ada dua sosok di sana, yaitu Isa dan juga ibunya Maryam. Makanya kalaupun saudara mengatakan bahwa menurut tafsir itu tidak kena kepada kami, tapi Al-Qur'an di ayat lain mengatakan wa isqalallahu ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu? Suaranya enggak saya. Mempertuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku. Nah itu Nabi Isa dihakim itu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mempertuhankan Maria, tapi mempertuhankan kemudian anaknya, ya sama aja. Karena memang dua oknum ini, Maria itu juga pernah dituhankan memang. Bahkan sebelum konsili, ya tadinya itu Roh Kudus itu nggak duduk dia. Yang duduk di situ adalah ibunya. Itu loh yang saudara saya perlu tahu. Saya tambahkan, Bang. Iya, silakan Abang Akhi, silakan. Siap, sedikit ya menambahkan. Jadi ini yang sering dipertanyakan oleh apologet-apologet Kristen. Dikatakan bahwa Al-Quran salah, tidak tahu tentang Trinitas. Kalau kita lihat itu ada dua hal yang diluruskan oleh Al-Quran. Trinitas yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga ada, dikoreksi ya di surat atau ayat yang lain. Mengenai ini, coba Jubir cek sejarah ya. Itu ternyata ada kolidiarisme, yaitu Tritunggal dengan menempatkan Bapa, Yesus, dan maminya. Jadi Al-Quran tidak salah ketika diuji dengan sejarah. Pada saat itu ada orang yang mentritunggalkan tiga sosok ini, Bapa, Yesus, dan maminya. Kenapa kaum ini menempatkan Bunda Maria sebagai bagian dari Trinitas? Karena saking kejinya fitnahan orang Yahudi bahwasanya Maria itu penzina, Yesus anak zina hasil dari Pantera Hansip Romawi. Itu ada tuh, baca nanti dalam sejarah ya, kolidiarisme. Itu bahkan Al-Quran membela maminya Yesus dengan sangat mulia. Satu-satunya nama surat dengan nama perempuan adalah surat Maryam, maminya Yesus. Clear ya? Standby, lanjut lagi Bang Zuma. Baik, sedikit saya menanggapi. Gurunda minta izin, Gurundaku. Gurunda. Lanjut. Saya masih standby, saudaraku. Boleh saya sedikit ya? Oke. Jadi gini. Tunggu sebentar ya. Jadi benar kalau Al-Maidah 17 itu memang Nasrani yang mentuhankan Isa. Sedangkan 73 Nabi Isa dan ibunya. Berarti Innallaha salisu salasa. Nah, ini melibatkan ibu. Sedangkan yang 17 laqad kafara alladziina qalu bahwa Isa itu yaitu Allah. Ini untuk orang-orang yang mentuhankan Isa. Memang antara ayat 17 dengan 73 ya memang beda. Yang satu ditujukan kepada orang yang melibatkan ibunya, yang 17 orang yang mentuhankan Isa bagian dari Tuhan. Jadi oleh Quran diluruskan semua. Jadi jangan mengatakan ini bukan untuk kita. Oke, kalau 73 bukan untuk Kristen karena ada ibu di situ. Ya udah, Al-Quran meluruskan Kristen dengan 17-nya. Gitu ya. Oke, lanjut. Udah Jubir. Bang Amos ini mau naik lagi, tadi mau ngomong apa Iya, Bang Amos? Iya Bang. Tadi saya nggak ada suaranya, karena ada suaranya nggak Bang? Oh iya, sebentar Jubir ya. Ya apa? Ya. Sebelumnya kenalkan saya Bang. Saya Amos. Saya tadinya Kristen, terus saya sempat mualaf Pak. Terus mualaf saya 3 bulan kemudian iman saya goyah. Karena kan satu keluarga saya Kristen Pak. Jadi saya doang nih yang mualaf. Akhirnya saya ketahuan mualaf kan. Akhirnya saya pindah lagi ke Kristen. Nah, selama saya pindah ke Kristen itu saya nggak pernah ngikutin ibadahnya sih Pak.
Jadi selama kurang lebih 4 tahun saya memposisikan diri saya nggak ke Kristen, saya nggak ke Islam, jadi saya ada di tengah-tengah aja. Jadi saya mau belajar sendiri. Nah, kebetulan saya tuh saya boleh Pak. Gurunda silakan. Gimana pertanyaannya? Jadi Pertanyaan dia mau masuk Islam lagi. Jadi dia kan Kristen tadinya mualaf, terus dia keluar masuk Kristen, terus mau mualaf lagi nih, mau bergerak. Hatinya Iya, bergerak lagi ke Islam. Iya. Jadi boleh aja. Yang penting tidak kena kepada ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 137. Al-Quran menyatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa azdadu kufra. Itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan kena pada kaidah itu, bahwa di situ Allah menerangkan barang siapa yang tadinya beriman, ya, lalu kemudian mereka ingkar, kafir, kemudian beriman kembali, lalu kemudian kafir kembali. Setelah kafir, bukannya dia ingin kembali, tetapi kemudian makin bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Sama seperti wanita yang tadi tuh. Itu kena tuh dia tuh tadi yang tadi. Kalau misalnya benaran dia mu'alaf, kemudian dia mengklaim Islam itu ternyata seperti ini, lalu dia menjadi kafir kembali, dengan kekafirannya dia semakin kafir, semakin membenci terhadap Islam, maka apa yang Allah katakan, sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tapi kalau saudara beriman, kafir lalu beriman, lalu kafir, lalu kemudian ragu dengan kekafirannya, ingin kembali kepada Islam, lalu kemudian bersyahadat kembali, lalu mengisi itu dengan amalan-amalan baik, melakukan amalan yang soleh, dan mati dalam kesolehannya, maka Anda diterima di sisi Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda ingin kembali kepada Islam, ya silakan aja, tapi ingat, ya, belajar Islam dengan baik. Jangan kemudian Anda pertaruhkan, Anda gadaikan keselamatan Anda hanya karena pandangan keluarga Anda itu non-muslim. Keselamatan seseorang, contoh misalnya Anda mati besok, apakah orang tua Anda ikut menolong Anda dalam kubur? Apakah anak-anak Anda atau istri atau kekasih yang Anda paling cintai? Tidak, Anda kembali di hadapan Tuhan seorang diri, mempertanggungjawabkan kehidupan Anda di dunia ini. Gak ada yang bisa menolong kecuali Anda sendiri. Saya kira gitu sementara dari saya. Silakan yang lain. baik Pak. Aku mau wawancara dong. Ya. Oh iya boleh silakan. Amos, kenapa pas udah masuk Islam terguncang terus masuk Kristen lagi? Kenapa tuh? Jadi kan gini ya Pak. Dulu saya kan saya jujur ya Pak ya, saya dulu mau menikah ya Pak. Saya sempat belajar juga di Masjid Agung Sunda Kelapa kalau. Saya mendalami Islam di situ. Namanya kan saya masih labil apa ya. Waktu itu umur saya masih 21 tahun. Terus ya banyak omongan dari keluarga saya kan semuanya Kristen ya Pak ya. Jadi saya terguncang hati saya. Sempat ada yang nanyakan ya, Nabi Muhammad begini, begitu. Istrinya banyak, kenapa kamu ikuti dia? Jadi saya terguncang lah Pak. Dan saya juga sempat memulangkan istri saya Pak. Tapi selama kan 3 bulan saya kembali lagi ke Kristen, tapi saya nggak pernah makan babi lagi. Malah saya mendiamkan posisi saya tuh di tengah. Jadi saya nggak ke Kristen, saya nggak ke Islam, tapi saya belajar sendiri Pak. Nah, selama 4 tahun ini saya belajar sendiri itu, tapi saya sudah mulai bisa sholat, saya udah ikutin semuanya, saya udah benar-benar teguhkan hati saya untuk menjadi Islam. Tetapi kan di hati saya itu masih ada tergelitik, apakah sholat saya ini diterima kalau saya belum mengikrarkan kembali diri saya, gitu Pak. Oh. Terus itu nanti dijawab tuh, nanti akan kita jawab yang itu. Apa istrinya gimana sekarang? Nah, sekarang istrinya saya ambil kembali Pak. Jadi saya
saya datengin lagi, saya minta maaf sama istri saya, sama anak saya ya kan Pak, untuk saya benar-benar ingin menjadi Islam yang benar, menjadi imam yang benar, dan belajar bareng-bareng dengan istri saya. Oh, Masya Allah. Jadi walaupun setelah kembali kafir, tetap mempelajari Islam gitu ya? Iya Pak, jadi saya Oh, jadi cakep. memperbandingkan agamanya itu dua belah pihak Pak. Jadi saya dulu kan hati saya condong ke Kristen, jadi saya tuh juga, oh iya juga begini ya. Tapi pada saat saya terbuka wawasan saya, oh ternyata Islam lah agama yang benar gitu. Jadi geli ya, menyembah sesama manusia jadi geli ya? Iya. Ini langsung dijawab Ah, sama cakep. Allah yang cewek tadi Bang Gores. Ya lanjut. Cakep iya. Oke, ini sekarang apa namanya? Ya, ini kan waktu panjang untuk ini dan alhamdulillah Allah tuntun Amos ke jalan yang tepat untuk bertanya gitu, karena di sini kami adalah ahli scripture yang mempelajari Islam, Kristen dan juga Yahudi gitu, sehingga kami akan memberikan jawaban yang objektif sesuai dengan apa yang tertulis di dalam masing-masing kitab suci yang ada. Sehingga silahkan ditanyakan apa yang masih membuat gundah tentang Islamnya, dan juga apa yang menguatkan bahwa Islam itu memang agama yang dianut oleh nabi-nabi terdahulu. Silahkan My Bre. Jadi saya juga mau tanya lagi Pak. Misalkan saya kan pulangin istri saya itu selama 7 bulan ya Pak. Dari saya nikah tuh saya pulangin ke dia ke rumah orang tuanya 7 bulan. Nah pertanyaan saya, apakah saya harus ijab kabul lagi Pak kepada istri saya? Oke, Stad Tata. Jatuh talak nggak? Ya silakan persilakan Iya. Ustaz. Gimana? Iya. Itu katanya dia udah mulangin Pertama, istri biar 7 bulan. nyambung ya. Oh udah ya, udah tangkap ya. Lanjut. Oke. Iya, udah. Pertama biar enak gini. Lagi nyawa belum ada di tenggorokan. Jadi dosa apapun sampean terus mau kembali kepada Allah, diterima. Ketika sakaratul maut, maka ditutup pintu tobat. Kedua, ketika matahari terbit dari barat, berarti kiamat, maka pintu tobat dalam menentukan tolak atau tidak, terjadi talak atau tidak. Tolak ada dua. Ada yang bentuknya soreh, ada kinayah. Kalau soreh itu jelas kalimatnya. Tuamu. Ini kan kinayah, sindiran ini. Terjadi tolak tergantung pada niatnya. Apakah pulang itu disuruh makan doang? Kalau di Komal Islam harus tertib. Lanjut Ustaz Tata. Satu kalimat unggul untuk jubir. Pak, bentar Jubir. Ya sudah. Oke, baik, Sudah baik, dari kami sudah. Silakan Gurunda. Udah tuh. Jubir udah tuh, lanjut Bir. baik. Ya, Gurundaku, halo, Gurunda masih standby. Selalu di hati. Lanjut. Oke, baik. Jadi tadi saya baru baca ulang lagi, ternyata menurut tafsiran beliau itu di Al-Maidah itulah, Al-Maidah 72 itu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih. Kafir yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Kan gitu. Di ayat ini kalau berdasarkan tafsir itu memang sedang menerangkan
tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Makanya di ayat selanjutnya itu kan bercerita tentang orang-orang Nasrani. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini kan yang Anda imani kan? Tritunggal. Nah, inilah yang dibahas ayat selanjutnya. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Artinya bahwa Anda mau meloloskan diri dari ayat 72, tapi tidak bisa lolos dari ayat 73. Karena Anda mempertuhankan Yesus adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, yaitu. Iya, makanya kalau bahas cerai. Boleh dikit gak Bang Amos? Iya, boleh. Bang Amos sudah sunat kan ya? Saya udah sunat, Pak. Saya Oh iya, sunat. lanjut Ustaz, lanjut. sorry, lanjut. Ustaz silakan. Iya. Kan tadi sudah aku jelaskan. Apakah tolak atau tidak, karena memang disuruh pulang, berarti masuk ke tolak yang kinayah. Kinayah itu sindiran, tidak jelas. Tolak yang jelas itu kan tolak tuki. Misalnya saya Izin sedikit, mentolakmu. mohon maaf memotong sedikit aja. Itu tolak ya, dialek bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia talak, mentalak istri gitu. Lanjut, standby. Oke. Tapi gini dulu. Anda kalau pernah murtad langsung tolak istri itu. Ya. Nah, ini Anda memulangkan istri ini sampai sekarang udah pernah murtad apa belum? Kan gitu. Nah, karena murtad itu termasuk memfasah nikah. Fasa itu rusak, itu maksudnya apa, rusak nikahnya gitu loh. Tapi kalau tetap sampean ini mulai dari Anda muslim, istrinya juga muslimah ya, terus Anda memulangkan istrinya. Nah, memulangkan ini bertujuan tolak apa enggak gitu loh. Makanya intinya gini loh, tolak itu ada dua kalimatnya. Orang mentolak istri itu kalimatnya ada dua. Ada yang jelas kalimatnya, kata-katanya apa? Kamu saya tolak. Berarti ini kan soreh kalau dalam fikih. Ada sindiran. Misalnya, istriku, kamu pulang aja dah. Udah bertengkar melulu sama aku di sini. Pulang. Nah, apakah tolak itu? Tergantung niat. Apakah di dalam hatinya maksudnya pulang itu kamu saya tolak? Tidak, tata cuma saya suruh pulang doang. Ya tetap istri, belum tolak itu namanya. Nah, saya nanya ke sampean. Sampean dengan memulangkan istri itu apa tujuannya? Gitu. Karena dulu saya memulangkan itu karena sering berdebat, Pak. Kinayah. Karena sering berdebat, Nah, Pak. iya, walaupun debat, apakah maksudnya tolak apa enggak? Enggak, saya daripada Iya, tujuannya disuruh pulang itu maksudnya berarti pulang itu, aja sih, Pak. Enggak saya apa-apain sih. Kayaknya memper ke tolak gitu. Cuman kan saya taunya, saya pernah baca lagi. Pertama ya. 3 bulan saya nggak kasih nafkah itu kan apa namanya ya? Jadi selama saya 7 bulan itu saya nggak pernah kasih dia nafkah, Pak. Berarti itu memang tujuannya tolak lah itu kinayah. Terus selama menikah, terus setelah itu murtad apa enggak? Saya sempat murtad, Pak. Jadi selama itu saya pernah ke gereja lagi 4 kalian lah, Pak. Habis itu saya benar-benar di hati itu. Berarti ya. Gimana, Pak? Nah, biar aman, gini Bang, biar aman. Ya makanya, biar aman kalau mau kembali lagi ya nikah lagi. Pertama, Anda di situ tolaknya kan kinayah, sindiran ya. Tapi kalau saya tanya-tanya barusan, kayaknya Anda mentolak tujuannya itu. Berarti tolak. Yang kedua, Anda pernah murtad. Murtad itu termasuk salah satu memfasah nikah, merusak nikah, gitu ya. Makanya Anda kalau sampean mau kembali lagi, ya nikah lagi aja. Paham? Paham, Pak. Baik. Berarti kalau saya kan sudah benar-benar niat sekali, Pak. Saya udah 2 tahun ini saya udah ikutin belajar sholat, belajar hafal bacaan, biarpun nggak terlalu hafal, tapi saya sudah sholat lah, Pak. Tapi kan saya
takut sholat saya ini nggak diterima oleh Allah gitu Pak. Jadi saya harus bagaimana Ya, Pak? Apakah saya harus baca syahadat ini lagi? loh. Yang enggak, syahadat itu sebenarnya ya. Orang syahadat itu tidak seperti sholat, seperti akad nikah. Kalau akad nikah kan butuh saksi. Dengan sampean mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti muslim. Hanya saja, nah, umumnya kan pakai saksi ya. Sebagaimana Bang Duma sudah berapa ratus yang disyahadatkan. Kita menyaksikan itu. Tapi sebenarnya andaikan Anda sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah muslim. Kalau sudah muslim berarti Anda sudah kena hukum syariat Islam. Apa? Kewajiban-kewajiban sholat. Kalau sudah sholat jangan memikirkan gini. Apakah sholat saya diterima? Loh, tidak usah mikir kayak gitu. Sholat itu kewajiban. Ya, yang penting Anda merasa muslim ya sholat wajib. Udah. Terima atau tidaknya, loh. Bukan masalah terima atau enggaknya. Sholat itu perintah, kewajiban. Gitu loh ya. Gimana? Jadi saya berarti saya ini udah nggak usah syahadat lagi ya Pak? Ya kalau syahadat enak, ini ada Bang Juma langsung sekarang biar tambah mantap gitu. Gimana? Iya, betul. Nah, Mau Pak. Karena sudah tuntukan hati saya itu dari udah lama sekali. Coba aku ini ya, dilafatin aja. Dilafatin itu udah enak, udah tenang, jadi udah sah gitu. Kerasa sahnya sama batin dan juga para saksi ini. Saksinya kan di sini ada 2.000, di Akuk 300, di Gurunda 1.900 tuh. Udah ribuan orang akan menyaksikan Amos untuk bersyahadat. Kalau memang benar-benar udah mantep untuk ingin memeluk Islam kembali secara kafah atau secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya, apakah memang Amos per malam ini mantep untuk benar-benar kembali ke Islam? Mantep Pak. Masya Allah. Ada paksaan nggak, misalnya dari kami gitu ngecat-ngecat di belakang atau dari siapa gitu? Ada paksaan nggak? Tidak ada Pak. Jadi selama saya baru ketemu forum seperti ini, jadi saya lebih meyakinkan lagi ke diri saya sih Pak. Saya sering sekali lihat Bang Zuma berdialog, Ustadz Alif berdialog, Pak Sidik, dan saya izin masuk sebentar Bang Kores. Izin masuk saya Bang Kores. Tunggu dikit lagi. Satu lagi ini yang pentingnya di sini. Ini Amos ini bukan tepu-tepu lahir Islam pura-pura gitu kan? Gitu nggak? Saya dari kecil itu saya Kristen Pak. Jadi keluarga saya itu semua Kristen. Saya ini keturunan Chinese sih Pak. Oh gitu, Masya Jadi Allah. semua saya Kristen. Di dalam keluarga saya itu cuma saya doang yang Muslim tadinya. Oh gitu. Oke, Erik apa? Silahkan. Dari bahasanya. Oke, tadi saya sempat mendengar dari pernyataan Bang Amos ya bahwasannya tergugah lagi keimanannya sehingga dia kembali lagi ke Nasrani atau Kristen. Tadi sempat ada kata doktrin dari keluarganya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu tukang kawin. Mungkin Ustadz Tata bisa menjelaskan biar bisa lebih mantap lagi saudara kita nanti ini. dulu nanti Itu bisa nanti itu bisa kita jawab. Gampang. Aku boleh gabung nggak selaras dengan Kores? Oke. Silakan, bertemu. Oke, ini Amos aku nggak menginterview ya. Tetapi bila saja ada permintaan dari istrimu, aku mau kalau kamu bersyahadat lagi atau menjadi Islam lagi, atau permintaan dari orang tua istrimu tersebut ya, yang kita bicarakan ini, aku sebut saja istrimu lah ya, untuk mempersingkat. Itu jangan. Karena nanti kamu berislam bukan karena Allah, harus karena Allah. Di sini semua sering kan kita lihat loh. Jangan bersyahadat karena disyahadatkan oleh Bang Zuma, disyahadatkan oleh Ustaz Tata. Jangan bersyahadat karena Allah. Perantaraannya boleh siapa saja. Nah, jadi itu perhatikan yang pertama. Terus kedua, saranku, jangan belajar Islam apalagi Al-Quran sendirian. Pasti tersesat. Harus dengan ada pembimbing. Pembimbingnya pun kita pilih-pilih. Jangan nanti orang yang ngaku Islam menyesat-nyesatkan, jangan. Itu ya, jadi harus ada yang membimbingnya. Misalnya masjid
di lingkunganmu setempat, belajar itu belajar. Kita semua ini tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk tahu Islam. Kalau ditarik garis ke atas itu nanti guru-guru orang tua kita, guru-guru kita ditarik ke atas itu pasti bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saranku dua tuh, satu harus kembali kepada Allah karena dirimu membutuhkan Allah. Gak ada yang butuh orang mualaf, gak ada orang butuh ini itu, enggak. Yang mualaf yang membutuhkan Allah, gitu ya. Saranku yang ketiga adalah agar tenang batinmu, tenang batin istrimu, orang tuanya, sudah bertaubat, perbanyak sholat taubat. Kedua, jalankan dulu dengan baik, baru nanti bergabung lagi dengan istri, ketenangan batin, menikah ulang saja. Gue yakin antara lu dan bini lu, kalian tuh saling mencintai. Jangan cinta ini hanya sebatas di bumi. Teruskan sampai jannah, teruskan sampai surga. Karena umat Islam tidak terputus. Until death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Tidak. Suami istri dalam Islam akan terus bersama. Istrinya meninggal, dia menunggu kita. Suaminya meninggal, menunggu kita di jannah. Dalam rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad ya. Itu pesanku, standby lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satsugi. Terakhir ketemu 98 Satsugi. Wah ini Bang Wanabi ini susah nih kalau saya mau naik gak dinaik-naikin. Oke, ini kita langsung aja ya. Gurunda, ini Amos udah mantap per malam ini untuk benar-benar melafadzkan kalimat syahadat. Tafadhol Gurunda, silahkan. Iya. Satu pertanyaan, Bung, Saudara Amos. Baik. Anda kan tadinya Muslim tuh. Kemudian Anda murtad karena terpengaruh dengan keluarga, karena Anda seorang diri Muslim gitu. Iya. Nah, gimana kalau bersyahadat malam ini terus besok dipengaruhi lagi? Sudah enggak sih Pak, karena saya sudah bilang juga sama kedua orang tua saya, biarpun papa saya itu sebenarnya pendeta ya Pak. Cuman saya suka berdialog juga sama beliau. Saya pakai pembelajaran dari Bang Zuma untuk tahu ke papa saya, tapi ya semua kan hidayah ada di tangan Allah ya Pak. Maksudnya hanya Allah yang bisa ngasih mereka hidayah gitu. Saya cuma menyampaikan, dan malam ini saya tergerak hati saya dari hati saya yang paling dalam itu, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Baik. Kalau gitu kita bersyahadat bareng-bareng ya. Boleh ya? Baik. Oke, ikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah dan penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sah ya saudaraku ya. Masya Allah. Sah. Welcome to the hood. Ya, silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Makasih. Satsugi, ini udah tugas. Iya, kasih Sugi. Ini dong, apa? Baru mualaf loh, masya Allah. Baru mualaf. Masya Allah, alhamdulillah. Didoakan akhi, beliau biar istiqomah akhi. Fadal. Bang Handi mau naik, nggak ada lagi. Handi nggak muat lagi lawannya. Ya, saya turun kalau Bang Hadi naik, saya turun. Ya, maaf ya.
Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bang Zuma semuanya host, Ustaz Sugi, Bang Kores, Iya, Bang. Iya, Bang Erik. Sidik, Masya Siap Allah. akhirnya Erik. Ustaz Lata, Masya Allah. Ya, izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan dari saya ya, saudaraku Amos. Agama ini sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan seandainya Allah ini tidak menurunkan agama yang berupa agama Islam ini, Allah tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi jangan digunakan agama ini untuk main-main. Bentar masuk Islam, bentar murtad, bentar masuk Islam, bentar murtad. Jangan seperti itu. Kalau terus seperti itu, maka di dalam Quran surah At-Taubah ayat 65-66 itu jelas sekali ya. Orang yang seperti itu, kata Allah, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Jadi agama ini jangan sekali-kali digunakan untuk permainan. Mungkin bagi kita itu biasa-biasa saja gitu. Tapi di hadapan Allah itu sesuatu yang sangat besar. Ya. Masalah agama ini masalah yang paling besar. Tidak bisa kita gunakan untuk main-main. Saya harap Bang Amos setelah bersyahadat kembali istiqomah ya Bang, istiqomah. Iya. Jangan mudah terpengaruh gitu. Belajar Islam yang benar. Karena Islam itu dibentengi dengan ilmu. Ya, Islam itu tidak dibentengi dengan doktrin. Tapi Islam itu dibentengi dengan ilmu. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menyuruh kita itu untuk berilmu. Untuk mikir. Afala yatafakarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Nah, gunakan akal, gunakan pikiran Anda, telaah. Anda perbandingkan mana nih agama yang benar-benar yang sesuai dengan realita. Yang sesuai dengan akal sehat kita. Nah, seperti itu, Bang. Untuk doa saya pasrahkan Ustadz Tunggul ya Ustadz ya. Monggo Ustadz Tunggul. Bentar Bang Handi kali. Malu ada Ustadz Hatta aja lebih afdol. Assalamualaikum. Mungkin mau ngomong kali Bang Handi sebentar kali. Ya lanjut Handi. aja. Lanjut aja dulu. Nanti bagian saya yang terakhir untuk wawancara lagi gitu. karena saya telat ini. Selesaiin aja dulu. Iya, oke. Lanjut. Ustadz Hatta aja afdol doanya. Ya. Guru Anda Ustadz Hatta, assalamualaikum. Masya Allah kangen saya sama Ustadz Hatta ini. Udah lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Amos doain kita Amos. Ngeliat dia. Oke, saya sedikit aja. Pertama, kita berdoa dulu untuk mualaf kita yang baru ya. Cukup amin saja karena doanya cuma pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Amin Jadi ya Rabbal terakhir alamin. sedikit untuk saudara kita Amos ya. Anda mendapat keistimewaan yang luar biasa dari Allah sesuai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, orang yang tidak beriman kepada Allah, jika mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya mu'allaf, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi ini ibaratkan bayi yang baru lahir ya. Tidak punya dosa sama sekali. Andaikan sekarang atau besok atau lusa meninggal, masuk surga langsung ya. Karena apa? Beda dengan kita. Kalau saya sendiri ini berapa dosa? Karena apa? Hidup saya udah banyak. Ya, karena manusia ini itu ya al-insan mahalul khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tidak luput dari salah, lupa gitu ya. Sehingga pasti banyak dosa. Ya. Nah, sedangkan untuk Bang Amos ini, Masya Allah, ibaratkan buku kosong gitu. Ya. Makanya bergembiralah. Dan ingat,
Belajar untuk selanjutnya belajar Islam ya, tentang sholat insya Allah sudah sedikit banyak tahu ya. Bertahap lah. Di sini kita banyak saudara. Kalau mau belajar Bang Juma, Ustadz Sugi, saya pribadi ketika masuk room dimanapun atau di Komal nanya tentang Islam gitu ya. Eman udah dikasih buku kosong jangan dicoret-coret. Maksudnya dengan dosa-dosa jangan ya, dijaga gitu aja. Mungkin itu dulu gurundaku, silakan dilanjut. Tapi mau tanya, kalau boleh, kalau nggak berkenan nggak usah dijawab, Bang Amos. Kira-kira setelah kita diskusi ini, niatan Bang Amos gimana? Akan menikah lagi dengan istri supaya semua orang tentram hatinya? Gimana Bang? Tapi kalau nggak berkenan nggak apa-apa, nggak dijawab. Pasti saya harus nikah lagi sih Pak. Saya mau itu semua benar-benar sesuai dengan Islam yang benar gitu Pak. Jadi Alhamdulillah. Nggak ada lagi keguncangan di hati saya, nggak gemeter lagi seperti sekarang Pak. Alhamdulillah. Penting soalnya itu ya, berumah tangga itu tidur bareng satu atap, susah senang dibawa bersama. Jadi harus tentram tuh, batinmu harus tentram. Setuju saya kalau kamu nikah lagi, semua orang tentram hatinya.